Selamat sore saudara-saudara. Kita lanjutkan perkuliahan ekonomi manajerial bab 14 berbicara tentang keputusan investasi jangka panjang. Di mana dulu di pengantar manajemen keuangan saudara menyebutnya sebagai capital budgeting. Ya. Kita lihat apa itu definisi capital budgeting. Capital budgeting adalah proses untuk perencanaan pengeluaran jangka panjang yang akan bisa memberikan dampak bagi perusahaan pendapatan di masa-masa yang akan datang. Oke, itu definisi dari capital budgeting. Nah, yang dimaksud dengan kata capital budgeting itu berarti kita melakukan investasi terkait dengan aset-aset jangka panjang alias aset tetap. Nah, kategori investasinya sendiri bisa dalam bentuk replacement, penggantian. Waktu di PMK kita menggunakan replacement, kenapa? Karena replacement yang paling kompleks. Replacement itu penggantian aset. Artinya kita punya mesin lama ini kita jual, kita beli mesin baru. Nah, selisih antara harga beli mesin baru dengan hasil penjualan mesin lama, itulah yang disebut sebagai incremental cost. Nah, itulah yang relevan ketika kita melakukan analisis capital budgeting waktu di pengantar manajemen keuangan. Oke. Nah, sekarang berikutnya dalam bentuk cost reduction. Cost reduction apa? Mungkin kita mengganti mesin-mesin, ya, mesin yang lama, usang, kita ganti mesin baru. Kita install mesin baru yang lebih efisien. Atau mungkin kita membeli mesin-mesin pabrik dalam rangka ekspansi karena ada peningkatan demand. Jadi saya pasarnya di Pulau Jawa, karena permintaan di Pulau Jawa meningkat, saya tambah kapasitas pabrik saya. Berarti saya butuh mesin-mesin. Atau kita ekspansi ke new product. Nah, dulu saya menghasilkan kopi, ya, produk kopi dalam kemasan, kemudian sekarang kita ubah menjadi teh. Tentu kita membutuhkan alat-alat yang berbeda dengan pada awalnya ketika kita cuma menghasilkan kopi. Atau kita mengikuti aturan pemerintah. Contohnya apa? Pengolahan limbah. Nah, adanya pengolahan limbah, tentu investasinya tidak sedikit. Nah, di situ unit pengolahan limbah sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan agar menghasilkan produk-produk yang bebas limbah. Nah, itu semua butuh investasi. Nah, dalam melakukan capital budgeting, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan prosesnya. Pertama adalah demand for capital tersebut. Kapan sih kita butuh modal tersebut? Nah, tentu kita harus melihat jadwal proyek-proyek investasi. Setelah kita tahu beberapa peluang alternatif investasi proyek tersebut, kita buat yang memberikan kita ranking yang paling tinggi, return-nya sampai yang paling rendah. Kita buat skala prioritas. Setelah itu kita lihat bagaimana sumber pendanaannya. Nah, kita bisa menerbitkan saham, bisa terbitkan obligasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai dulu di PMK disebut WACC, Weighted Average Cost of Capital. Di buku ini diubah menjadi Marginal Cost of Capital, namun pada prinsipnya sama. Nah, terus dari situ bagaimana kita mencari optimal capital budget. Artinya kita mengambil semua proyek yang mendatangkan return yang lebih besar dibanding marginal cost. Ingat, marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini, ini pernah grafik ini juga saudara belajar di PMK. Garis kotak-kotak ABCDE ini adalah investment opportunity set, sekumpulan peluang investasi yang sudah kita urutkan berdasarkan IRR, yaitu A18%, B16, dan seterusnya. Kita buatkan urutan prioritas dari IRR tertinggi. Berarti A, B, C, D, E. Nah, pada saat yang sama kita bandingkan dengan WACC kalau di PMK atau di mata kuliah ini disebut marginal cost of capital. Keputusan berdasarkan IRR apa? Semua proyek yang IRR-nya lebih besar daripada cost of capital tentu kita terima. Berarti dalam kasus ini adalah proyek A, B, dan C karena IRR-nya lebih besar daripada cost of capital. Sementara D dan E ini kita tolak karena lebih kecil, IRR-nya lebih kecil daripada cost of capital.
Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana membuat proses capital budgeting tersebut. Tentu kita harus menghitung, masih ingat dulu, net cash flow. Nah, net cash flow itu yang relevan kita pertimbangkan adalah incremental, deltanya saja. Itu yang pertama. Yang kedua yang relevan adalah setelah pajak. Artinya kita harus memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Kemudian depresiasi merupakan pengeluaran non-cash, di mana ini akan menambah cash. Karena semula dia sudah mengurangi pendapatan, ya, jadi kalau di laporan laba rugi, sales dikurangi biaya-biaya, di dalamnya ada biaya penyusutan. Padahal yang namanya biaya penyusutan itu tidak ada uang keluar. Maka ketika ketemu laba rugi, ya, laba atau rugi kita di dalam laporan laba rugi, untuk menghitung arus kas, maka biaya depresiasi ditambah balik. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah bentuk laporan laba rugi secara sederhana. Sales dikurangi cost, variable cost, fixed cost, dan biaya depresiasi. Ketemu earning before tax. Kita bayar tax, ketemu earning after tax. Nah, karena depresiasi bukan merupakan pengeluaran cash, kita tambah balik sehingga diperoleh net cash flow-nya 290. Di PMK tentu lebih dalam dari ini. Nah, sekarang kita masuk pada capital budgeting. Waktu saudara belajar di PMK ada beberapa alat. Mari kita lihat sebentar di slide yang berbeda. Kita pindah ke slide yang berbeda di Excel. Kita review sebentar yang setelah dipelajari di PMK. Nah, ini, ya. Ingat dulu saudara belajar, saya tidak menjelaskan perhitungannya karena sudah ada di mata kuliah PMK dan di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, saya mereview saja sedikit tentang alat ini. Nah, ada beberapa teknik, ya, teknik capital budgeting. Yang pertama, payback period. Yang kedua, discounted payback period. Yang ketiga, profitability index. 4, net present value. 5, IRR. 6, modified internal rate of return. Ini adalah merupakan salah satu pertanyaan pada saat ujian komprehensif. Nah, kita lihat satuan payback period itu apa? Nah, payback period sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu proyek untuk kembali modal. Tentu satuannya karena kita bicara berapa lama, satuannya adalah waktu, yaitu tahun. Nah, di sini kalau kriteria penerimaannya cuma satu proyek saja, kita prediksi proyek itu 5 tahun. Namun ternyata dalam tempo 3 tahun proyek itu sudah diterima, maka arti dengan kata lain, proyek itu tingkat pengembaliannya lebih cepat dari ekspektasi, maka proyek itu kita terima. Bagaimana kalau ada 2 proyek, misalnya proyek A 10 tahun, B 20 tahun, C 30 tahun. Maka pilihlah proyek dengan pengembalian tercepat, yaitu A yang 10 tahun. Nah, payback period ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Arus kasnya tidak dibuat time value of money, tidak mempertimbangkan time value of money. Maka diperbaiki oleh metode discounted payback period. Nah, satuan dan kriteria penerimaan sama persis seperti payback period. Berikutnya adalah profitability index. Profitability index didapat dari sigma cash inflow. Kita lihat di sini. Profitability index rumusnya. Sigma cash inflow dibagi dengan initial investment. Nah, sigma cash inflow, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini profitability index dikatakan di suatu proyek itu diterima bila nilainya lebih dari 1. Lebih dari 1 artinya sigma cash inflow-nya lebih besar daripada initial investment. Oke, lebih besar daripada investasi awal kita. Satuannya times atau kali. Bagaimana kalau ada 2 proyek atau lebih? Tentu kita pilih indeks keuntungan, indeks profitabilitas yang terbesar. Berikutnya NPV. NPV rumusnya sama seperti PI, tetapi bukan dibagi, melainkan dikurangi. Berarti kalau NPV, berarti sigma cash inflow dikurangi initial investment. Bandingkan tadi dengan yang di atas, sigma cash inflow dibagi initial investment. Nah, satuannya apa NPV? Satuannya adalah mata uang. Oke, sebentar. Nah,
kembali lagi ke sini sebentar. Nah, untuk satu proyek kriteria diterimanya adalah bila NPV lebih besar dari 0 atau positif. Terus bagaimana kalau ada 2 proyek atau lebih? Kita pilih NPV yang tertinggi. Nah, kemudian berikutnya adalah IRR. Nah, IRR adalah tingkat pengembalian yang akan menolkan NPV. Nah, berarti